Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim alhamdulillah kedatangan satu unit mobil New Sigra tipe R minor change. Ya, yang ada pembaruan refreshment dari Astra Daihatsu tipe R tahun 2022 dengan warna orange metallic. Ya, jadi sahabat Emul, ini adalah layout dari unitnya dan kita akan membahas tuntas pada pagi hari ini. Ya, kita akan ngobrol bebas seputar tentang mobil Daihatsu. Khususnya di depan Edi ini yaitu mobil New Sigra tipe R manual tahun 2022 warna orange metallic dengan pembaharuan yaitu minor change yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor sebagai refreshment ya, agar supaya pecinta Daihatsu Motor, pecinta mobil Sigra di sini mendapatkan ada pembaharuan yang lebih menunjang ya, atau lebih sporty, lebih stylish untuk Anda semua, sehingga nanti Anda bisa memilih mobil ini sebagai mobil keluarga Anda. Nah, kalau kita ngobrol masalah mobil minor change ya, yang di sini biasa kita dengar adalah mobil itu kalau nggak facelift ya, all new, jadi berubah total. Dan untuk saat ini untuk mobil Sigra ini mengalami minor change. Minor change ini adalah pembaharuan atau ada yang dipembaharui ya. Jadi dari mulai eksterior dan juga interior yang diberikan pembaruan. Dan di sini kita akan membahasnya sampai detail, sampai habis supaya nanti Anda bisa lebih tahu mana perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Oke sahabat Emul, jangan lupa untuk yang baru masuk ke channel Kacang Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan terus bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama Anda, konsultasikan dulu dengan Edi Lim. Kami siap membantu Anda di rumah atau bisa datang ke dealer Daihatsu Bojonegoro. Nanti bisa langsung ketemu dengan Edi Lim. Kami siap membantu Anda sesuai yang Anda butuhkan. Untuk informasi yang pasca delivery yang sudah beli mobilnya di sini dan mungkin butuh aksesoris seperti halnya karpet dasar, jok, mobil atau aksesoris interior dan juga eksterior, silahkan bisa hubungin Edi Lim juga. Kami siap membantu Anda sesuai dengan kebutuhan Anda masing-masing. Bagi Anda juga yang mau trade in, tukar tambah mobil lama Anda, jangan khawatir, kami siap membantu dengan best price ya. Oke sahabat Emul, ini adalah layout secara keseluruhan dari bagian eksterior sehingga Anda bisa melihat perbedaan dengan jelas antara New Sigra All yang lama dengan New Sigra yang mengalami minor change atau refreshment dari Astra Daihatsu Motor. Saya akuin dengan adanya refreshment ini ya, memang Sigra jadi terlihat menjadi mobilnya lebih stylish, lebih kekinian dan juga tidak kalah saing dengan yang sekelasnya ya. Karena memang di sini terlihat lebih stylish dan juga kekinian ya kan. Dari eksterior aja Anda mungkin bisa lihat ya sebelum saya jelaskan lebih detail. Oke teman-teman, kalau nanya masalah harga nih, tentunya harga mobil ini hanya dibanderol dengan 164 juta rupiah untuk OTR wilayah Bojonegoro, Tuban dan juga Lamongan. Tapi bagi Anda mungkin yang wilayah Surabaya, Jawa Tengah, Jawa Barat atau di luar Jawa, ini juga price listnya nanti menyesuaikan dengan daerah masing-masing. Jadi Anda nanti bisa menyesuaikan ya. Nah, kita akan membahas pada pagi hari ini mengenai dari price list, mengenai dari warna-warna yang dimiliki dari mobil New Sigra ini dan juga dari spesifikasinya. Kita akan bahas tuntas. Maka dari itu sahabat Emul, jangan lupa tonton terus sampai selesai dan juga jangan di skip supaya Anda nantinya bisa paham ya, sehingga nanti Anda bisa jelas sebelum Anda memutuskan untuk memilih atau meminang mobil Sigra ini.
Nah, kalau kita ngobrol mobil Sigra ya, mobil Sigra ini memang adalah mobil LCGC yang diberikan subsidi oleh pemerintah, yang mana mobil ini terkenal dari segi harganya yang memang ekonomis ya. Namanya juga mobil LCGC ya kan, low cost low green ya. Jadi memang di sini teman-teman, mobil ini adalah sangat murah dari segi harga ya, karena tidak menguras kantong kita. Bayangkan dengan harga 164 juta Anda sudah bisa memboyong keluarga Anda sebanyak 7 orang ya, dengan 7 seater. Bahkan dari segi pajak pun ini mobil juga tergolong murah, karena pajaknya hanya di 2 juta saja teman-teman. Bahkan kalau di bawahnya itu bisa di bawah 2 juta ya, 1,5 sampai 2 juta. Maka dari itu dari segi dia punya pajak juga murah. Dari segi konsumsi BBM, mobil ini juga tergolong sangat irit. Kenapa saya bilang? Karena dengan Anda perjalanan 200 kilo, Anda cukup memerlukan pertalite hanya Rp100.000 dengan full penuh penumpang atau 7 seater ya. Karena kami sudah pernah coba antara Bojonegoro Surabaya itu kan kurang lebih 100 kilo ya. Dengan PP ini 100.000 cukup sahabat Emul. Jadi memang mobil ini adalah sangat cocok bagi Anda untuk pemula ya. Bagi Anda yang mungkin keluarga muda, atau juga sangat cocok bagi Anda untuk mobilitas kerja yang mencari dari segi ekonomis ya kan, tempat luas ya, dan ini bisa menjadi pilihan Anda. Dan untuk masalah warna sebenarnya mobil Sigra ini ya lumayan dimanjakan dengan warna orange metallic seperti di depan ini. Juga ada red solid ya, ada bronze metallic, glitter silver metallic, dan juga ultra black solid, icy white, dan juga ada grey metallic. Nah, kalau kita nanya-nanya nih, Bang Emul, kira-kira harganya beda warna, beda harga nggak? Ya, saya bilang untuk khusus mobil Sigra di sini semua warna tidak ada perbedaan sama sekali ya. Semua harganya sama. Oke teman-teman, kita akan membahas berikutnya mengenai tentang mobil ini, spesifikasinya ya. Kita akan membahas minor change apa aja sih yang sudah diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Kita akan membahasnya pada bagian depannya ya. Kita lihat di bagian depan. Di sini kita lebih dekat biar supaya Anda lebih jelas. Yang saya lihat di bagian kaca film ini menggunakan sama CPF1, tapi di sini dia punya lebih gelap dibanding yang tipe lama. Ya, jadi kelihatan lebih gelap dibanding yang model lama ya. CPF1-nya ini yang mungkin yang membedakan, yang saya lihat langsung ya. Perbedaannya minor change antara untuk sama yang model lama. Terus berikutnya di wiper 2 ini nggak ada perbedaan sama sekali, sama. Dan kita lihat dari bagian face. Nah, ternyata di bagian face-nya ini baru kelihatan minor change atau perubahan yang diberikan Astra Daihatsu Motor di bagian grill depan atas. Ini biasanya menggunakan chrome full. Di sini menggunakan hitam black piano dengan ada garis tegas warna chrome. Ya, ini sehingga terkesan menjadi mobilnya lebih sporty. Dan kalau kita lihat di bagian headlamp juga ada perubahan, yaitu ada smoke di bagian atas ya, di lampunya ini. Nah, smoke ini sebenarnya kalau di bagian tipe lama di sini warnanya silver ya. Di sini warnanya hitam. Gampangannya smoke itu aksen warna silver di bagian atas headlamp ya. Ini gampangannya, dan layoutnya daripada lampunya seperti ini. LED dan juga perpaduan dengan lampu halogen. Untuk bagian grill bawahnya ya kan, sama bagian bawah ini nggak ada perubahan dengan warna hitam dop ya, nggak ada perubahan di sini. Perubahannya cuma di bagian grill atas ya kan, dari silver menggunakan hitam black piano, dan juga smoke di bagian head unit. Selebihnya di bagian bawah depan grill nggak ada perubahan, dan juga di bagian fog lamp ini juga warnanya hitam black piano, dan menggunakan fog lampnya adalah fog lamp halogen ya. Dan mohon maaf untuk unitnya ya, saya ini kebetulan belum dicuci sebelum saya buat review ya, karena memang waktunya ya, karena saya juga harus banyak
kerjaan yang harus dikerjakan, jadi ini belum sempat kami cuci. Ini baru datang langsung saya review buat Anda semua. Jadi mohon maaf kalau kondisinya belum 100% bersih ya, karena ini baru datang dari Surabaya. Tapi yang jelas yang pasti untuk Anda biar tidak ketinggalan informasi ya. Oke, sudah kelihatan ya dari bagian face-nya, Anda bisa lihat, bisa rasakan bahwa perubahan-perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor dari bagian depan. Nah, kita lanjut lagi dari bagian samping ya. Kalau kita lihat dari bagian samping di sini yang paling kelihatan menonjol adalah ada dua, sahabat ya. Yaitu di bagian pelek. Ya, peleknya dia sudah menggunakan peleknya, dia punya kembangannya beda, lebih kelihatan lebih sporty dibanding tipe sebelumnya ya. Bahkan juga perubahan juga dimiliki oleh Astra Daihatsu Motor ya, yang diberikan ke mobil Sigra ini adalah di bagian spion. Spionnya ini biasanya sewarna bodi, tapi di sini sudah warna hitam. Ya, selebihnya talang air sama, handle pintu warna bodi sama, tidak ada perbedaan sama sekali. Dan di sini yang membedakan di bagian samping adalah bagian spionnya ganti warna hitam dan bagian peleknya ganti ya, ganti bunganya ganti ya. Jadi dia punya modelnya ganti seperti itu. Kita akan lihat detailnya ya setelah ini. Tapi sebelumnya saya akan memberikan informasi bahwa apa sih kira-kira kurangnya kalau kita lihat dari bagian depan dan samping. Kalau dari bagian depan mungkin kurang adalah kamera depan kalau Anda mau nambahkan, dan juga sensor parkir atau sensor depan ya, front sensor corner ini juga mungkin Anda butuhkan kalau Anda membutuhkan, kalau enggak ya enggak masalah. Kalau bagian samping mungkin set body molding biar kelihatan lebih kokoh, dan juga roof rail bagian atas biar kelihatan lebih sporty lagi mobilnya, kelihatan lebih kokoh. Dan kita akan melihat lebih detailnya lebih dekat supaya Anda bisa lebih jelas. Ini layout perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu, warnanya hitam ya. Di sini dan bisa dilihat talang airnya sama. PR-nya adalah di sini bagian samping mungkin dikasih krum-kruman di bagian kaca bawah ya ini ya. Kayaknya nanti akan menjadi lebih sporty. Ini kebetulan kan belum ada kruman. Untuk handle pintu warna bodi nggak ada perubahan, jadi kita nggak bahas. Dan kita akan membahasnya di bagian ban, bagian kaki, karena ini salah satu yang ada perubahan atau minor change yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Kami di bagian kaki kami sudah berikan anti karat di bagian sasis ya kan, dan juga pengeremannya menggunakan tromol. Dan yang saya suka dari sini adalah perubahan dari bagian peleknya. Ya, peleknya ini keren menurut Edi ya. Tapi ukurannya apakah sama dengan yang tipe lama? Sama, ukurannya sama-sama ring 14, tapi dia punya kembangannya beda. Terlihat lebih sporty ya. Dan stylish juga. Di bagian belakang sini ada mudguard ya, jadi Anda nggak usah Anda nambahkan lagi. Ya, sudah ada mudguard, jadi tinggal langsung siap pakai ya. Di bagian belakang juga sama, tidak ada perbedaan. Di sini menggunakan tromol ya kan pengeremannya. Untuk kaca film CPF1 juga, jadi tidak ada perbedaan sama sekali di bagian samping ya. Jadi bisa Anda pastikan di bagian samping perubahannya adalah di bagian pelek dan juga di bagian spion. Oke, kita lanjut ke bagian belakang. Nah, Anda bisa lihat bagian belakang apa yang berubah. Ya, bisa kelihatan ya. Mungkin di sini kalau yang ada berubah bisa Anda lihat adalah di bagian savik antena. Kalau dulu ya kan di sini menggunakan soft pull antena, di sini sekarang yang baru adalah menggunakan soft. Di sini menggunakan savin antena. Ya, jadi ini layout pembaruan atau minor change yang diberikan di eksterior mobil Sigra tipe R tahun 2022. Oke, kita lanjut ke bagian center. Untuk bagian senternya bisa dilihat bahwa sudah lengkap ya. Di sini sudah ada wiper, untuk krom-kroman sudah ada full ya, dan juga lampunya menggunakan lampu halogen, dan juga ada nyampingnya juga.
Ada kamera parkir dan juga sensor parkir belakang. Kekurangannya adalah mungkin di sini belum terdapat roof rail. Nanti Anda bisa tambahkan biar tambah sporty, dan juga nambahkan di bagian bawah adalah bagian cutter muffler ya. Jadi buat supaya kelihatan lebih sporty lagi. Nah, untuk ban serepnya gimana? Kita coba lihat, cek ke bagian bawah ya. Apakah ban serepnya juga sama-sama sporty atau polkadot. Oh ya, lihat, sporty ya, sama. Jadi bukan pelek baja, jadi nggak kaleng-kaleng ya perubahannya yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Jadi ini layout secara utuh dari bagian eksterior yang diberikan minor change atau refreshment oleh Astra Daihatsu Motor. Dan ini layout dari dia punya lampu belakang menggunakan lampu halogen. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke bagian spesifikasi ya, karena kita belum bahas tentang spesifikasi. Nah, bagaimana tentang interiornya, apakah ada refreshment atau tambahan atau perubahan, kita akan nanti lanjut berikutnya, ke sesi berikutnya ya. Maka dari itu jangan lupa tonton terus sampai selesai sehingga nantinya Anda bisa paham dan jelas ya tentang spesifikasinya. Oke, kita akan membahas secara spesifikasi, tapi untuk spesifikasi memang nggak ada perubahan ya. Spesifikasi mobil Sigra ini memang untuk dimensinya panjang di 4110 mm, untuk lebar mobil ini di 1655 dan untuk tingginya di 1600. Jadi nggak ada perubahan. Jarak pijak roda depannya 1480 dan juga untuk jarak pijak roda belakangnya ada di sini 1475 ya. Untuk tipe tinggi dari tanahnya di sini 180. Jadi memang nggak ada perubahan sama sekali secara spesifikasi. Terus untuk bagian radius performa mobil ini juga menggunakan 4,5 meter. Jadi lincah banget, jadi nggak ada perubahan. Nah, lanjut kita ke bagian mesin biar Anda tahu dan jelas. Kita coba lihat bagian mesinnya, apakah ada perubahan dengan tipe yang baru ini atau yang lama. Coba kita cek ya. Oke, kita buka mesinnya. Kap mesin kita buka. Oke. Oke, kita lanjut sahabat Emul ke bagian mesin spesifikasi ya. Untuk mesin di sini memang tidak ada perubahan sama sekali, dan mesinnya di sini dia menggunakan mesin 2NRF EDO-HC Dual VVT-i ya, yang mana menggunakan 1200 4 silinder dengan 16 katup, yang mana mobil ini diameter langkahnya di 72,5 dan juga kali 72,5. Dan tenaga maksimum mobil ini adalah di 88 PS dengan radius putaran 6000 rpm. Sedangkan torsi mobil ini yaitu di 11,0 kgm dengan radius putaran 4200 rpm. Dan mobil ini menggunakan bahan bakar bensin dan full tank mobil ini adalah 36. Oke teman-teman, kita lanjut. Ya, kita lanjut ke bagian mesin ya. Untuk bagian mesinnya sendiri di sini bisa dilihat layoutnya. Nah, ini di sini ada buat untuk oli. Ya, untuk oli di sini juga ada oli mesin. Nah, layout dari mesinnya gini ya. Oke, ini untuk pengecekan. Kalau Anda mau ngecek olinya atau masih kurang atau masih full, ini bisa dibuka, ditarik aja. Dan di sini aki ya, ada akinya di posisi ini. Dan di sebelah kanan ini ada tempat air wiper. Anda bisa isi, ini buat air radiator ya, bisa isi, dan ini nggak boleh dibuka ya. Oke teman-teman, ini layout dari mesinnya. Dan memang di sini secara utuh
memang mobil ini yang terbaru Menorcing tidak ada merubah mesin, tidak merubah performa dari mobil ini ya. Hanya di bagian eksterior dan juga interiornya. Kita tadi sudah bahas eksterior, kita akan lanjut habis ini ke bagian interior ya. Dan di bagian kap mesinnya memang sudah diberikan peredam juga ya. Jadi lebih nyaman, lebih safety. Nah, kita akan masuk lagi ke bagian interior dan juga spesifikasi secara keseluruhan. Oke. Oke, sahabat Emul, kita lanjut lagi mengenai spesifikasi. Tadi sudah kita membahas mesin ya. Performa, dimensi sudah kita bahas. Saat ini kita lanjut ke bagian transmisi. Transmisi ternyata nggak ada perubahan dengan 5 percepatan dengan gigi mundur. Dan sistem mengemudinya menggunakan rack and pinion dengan electric power steering mobil ini ya, nggak ada perubahan. Pengeremannya juga sama, suspensi di sini menggunakan McPherson Strut dengan semi independent torsi axle beam ya. Dan untuk mobil ini memang masih menggunakan ring 14. Jadi tidak ada perubahan secara spesifikasi mesin dan juga performa dan juga untuk bagian dimensi ya. Tidak diubah. Yang diubah hanya bagian eksterior dan juga interior yang ada di mobil Sigra ini. Oke, kita lanjut lagi sahabat Emul ke bagian interior ya. Kita coba lihat dari bagian interior belakang ya. Oke, kita bahas dari mulai belakang biar Anda bisa jelas. Ini layoutnya dari bagasi belakang. Bagasinya cukup luas buat Anda dengan 7 seater ya. Tapi kalau Anda nanti kurang bisa buat roof rail di atas ditambahin. Bagian belakang cukup luas buat Anda bagasinya. Dan di sini kita juga berikan cargo net buat Anda juga yang belanja-belanja. Dan yang saya lihat di sini nuansanya berbeda banget dengan Sigra tipe sebelumnya ya. Kenapa saya bilang? Karena di sini interiornya sudah menggunakan full black. Jadi hitam semua. Jadi kelihatan menjadi sporty banget ya. Kelihatan full black semua ya, dari mulai atapnya, dari bagian samping, door trim semua, dashboard semua warna hitam. Anda bisa perhatikan semua detailnya warnanya hitam semua ya. Jadi kelihatan banget memang mobil ini jadi kelihatan lebih sporty. Dan yang paling berbeda yang ada Menorcing atau pembaruan selain dari warna hitam, di bagian joknya ini juga bahannya dia ada perubahan sahabat. Bisa dilihat nanti ya, perubahannya adalah di bagian ini ada bintik-bintik merah. Ya, jadi di sini ada kayak ada bintik-bintik merahnya di sini dan full di joknya ini jadi kelihatan lebih stylish dan berbeda, lebih fresh sih dibanding yang lama. Untuk bagian tempat duduk ya kan di sini nggak ada perubahan dengan ada headrestnya ada 4 ya kan, di bagian depan juga nggak ada headrest ya kan, langsung nyatu, dia juga nggak ada perubahan ya. Dan di sini di bagian lampu penerang ada AC-nya juga double ya, bukan double AC sih, ada blower ya lah bahasanya ya, buat naikin AC dari depan biar cepat dingin. Ada hand grip 2 sebelah kiri dan juga 1 hand grip sebelah kanan. Bagian fitur safety juga di sini ada seat belt. Bagian belakang juga ada seat belt juga ya kan, seat beltnya lengkap semua. Tidak ada perubahan dari segi fitur kenyamanan, fitur fitur keamanan ini nggak ada perubahan ya. Tapi di sini yang berubah adalah fitur interiornya yang full black. Nah, kita intip di sini, di bagian sini juga ada armrest sekaligus dibuat cup holder juga. Di sebelah kanan juga sama ya. PR-nya adalah di Sigra R ini memang belum terdapat power outlet buat ngecas ya. Ini PR yang belum ada di Sigra R. Mungkin ini bisa ditambahkan nanti ya oleh Astra Daihatsu Motor sehingga mobil keluarga ini akan menjadi lebih nyaman, lebih mudah untuk digunakan keluarga muda yang membawa ya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian baris kedua. Baris kedua kita lihat memang di sini terlihat jelas ya. Nah, warnanya hitam dan di sini ada fitur tambahan yaitu cilok.
buat keamanan di sini ada warna ya silver ya. Jadi di sini ada storage juga, ada console box. Kekurangannya belum terdapat cup holder bawah. Ada audio juga dan bisa dilihat di sini layoutnya. Nah seperti ini teman-teman. Nah ya layoutnya, dan ini bisa dilihat dia punya bahan ya. Bahannya di sini ada bintik-bintik merah seperti ini. Bahannya. Baris kedua juga di sini bisa dilihat ya. Apakah sudah ada power outlet? Ternyata sudah ada. Ya, jadi di sini ada door pocket juga. Di driver juga ada door pocket. Sebenarnya dari bagian interiornya di sini baris kedua tidak ada perubahan sama sekali, kecuali warnanya saja sama bahan atau dia punya bahan kainnya yang berbeda. Selebihnya sama. Nanti Anda bisa putuskan setelah finish ya. Kita lihat di sini di bagian pintu, handle pintu, dia di sini juga ada storage juga warna silver juga, tapi di sini sudah ada console box bawah ya. Nah, di sini naik turunin dia punya kaca, dan layout dari dashboardnya dari bagian passenger seperti ini. Oke, teman-teman bisa dilihat. Ya, di sini juga sama, tidak ada perbedaan, tidak ada yang di-upgrade oleh Astra Daihatsu Motor, yaitu semuanya sama, hanya beda di warna saja. Apakah nantinya di bagian driver ada perubahan? Ayo tonton terus sampai selesai sehingga nanti Anda bisa membedakan secara jelas ya kan, dan pasti tentang perubahan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor. Oke, kita lanjut ke bagian driver sebagai finishing ya, atau penutupan ya. Sebelum kita finish masuk ke dalam, kita akan berikan informasi mengenai kuncinya dulu. Kuncinya di sini menggunakan modelnya gini ya. Oke, kita masuk. Sudah immobilizer kuncinya. Kita sambil hidupin juga mesinnya seperti biasa, biar Anda dengar mesinnya. Nah, itu ya bunyinya mesinnya ya. Kita sambil ngidupin AC biar adem. Aduh, panas lumayan. Di luar panas banget pagi-pagi ini. Hitung-hitung jemur pagi ya, biar sehat. Oke, kita lanjut teman-teman, sahabat Emul. Ya, di sini kita lanjut ke bagian dashboardnya ya. Dari bagian dashboardnya terlihat jelas ya, kita lihat detail ya, biar Anda supaya lebih paham. Dan bisa dilihat dari bagian pintunya di driver ini ada armrest sekaligus buat naik turun kaca, ada storage juga, di bawahnya ada cup holder ya. Di sini juga ada audionya totalnya ada 4 ya. Cup holder cuman di baris pertama, baris kedua nggak ada, jadi itu kekurangannya. Belum ada, nggak diberikan console box juga dua-duanya. Dan kalau kita lihat di sini setirnya menggunakan palang 3 dengan ada aksen warna silver juga. Sudah terdapat airbag juga ya, sudah lengkap, tapi kekurangannya belum ada steering switch yang buat telepon juga belum ada. Oke, kita lihat dari sebelah sisi kanan sini driver. Nah, ini layout buat untuk retract ya, buat nutup atau buka spion dari dalam. Nah, kita masuk layout dari speedometernya, kita kecilin dulu AC-nya biar nggak berisik. Nah, ini sudah menggunakan double analog, ada audio trip DSP, timer juga lengkap, ABS ya, ada fitur-fitur di sini, RPM juga ya kan. Nah, kita lihat dari sebelah kanan setir di sini buat lampu dekat, lampu jauh ya kan, buat ngedim ya kan, buat sen kiri, sen kanan. Ini untuk fog lamp, jadi udah lengkap banget ya. Jadi nanti Anda bisa disesuaikan kebutuhan. Di sebelah kirinya ini untuk wiper ya, wiper depan dan juga belakang. Oke, lihat di head unit. Head unitnya layoutnya seperti ini, sudah touchscreen ya. Dan ini sudah, kalau Anda mundur nanti ada kamera nih ya, muncul di sini. Nah, ini ada radionya juga, bisa Bluetooth, musik, USB. Nah, ini udah lengkap. Oke, ini tombol hazard. Sini buat untuk simpan e-tol, buat untuk analog, buat ini AC ya.
Sini buat ngatur udara luar masuk atau enggaknya. Dan di sini dia punya dengan 5 percepatan dan gigi mundur transmisi. Di sini ada storage kecil. Di bawah juga ada buat ngecas ya, atau power outlet. Ada tempat penyimpanan juga. Dan lanjut lagi ke bagian passenger ya. Passenger di atas terdapat juga airbag ya. Ada laci juga di sini. Dan di bagian joknya juga di sini apa namanya belum ada headrest ya, jadi langsung nyatu gini. Tapi ini sudah ada armrest nih, enak. Armrestnya bisa dibuat senderan atau bisa dikedepanin, bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terus di bawahnya di sini ada handrem, dan ini juga kita berikan tambahan untuk fitur apa namanya keamanan ya, yaitu APAR. Kita lanjut lagi ke bagian sun visor, sudah ada kacanya. Nah, ini juga sudah ada lampu penerang, spion belakang. Ini juga sun visornya juga ada kacanya. Dan ini semuanya hitam, teman-teman. Ya, bisa dilihat layoutnya. Semua serba hitam. Jadi kayaknya memberikan kesan menjadi lebih sporty mobil ini. Oke, teman-teman, ini mungkin kelebihan, kekurangan dan informasi yang diberikan atau minor change yang diberikan Astra Daihatsu Motor. Worth it enggaknya dengan harga 164 juta ini kembali ke Anda semua. Saya hanya membahas sesuai dengan yang diberikan oleh Astra Daihatsu Motor ya. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Dan apabila menurut Anda video ini bermanfaat, jangan lupa share ke sosial media Anda, jangan lupa share ke keluarga saudara Anda yang membutuhkan. Bagi Anda yang mungkin ada kebutuhan mau nanya-nanya dulu, konsultasi mengenai DP angsuran, nggak apa-apa, nanya-nanya dulu, konsultasikan sebelum Anda memutuskan membeli, supaya mobil yang Anda impikan nantinya sesuai dengan ekspektasi yang Anda inginkan. Dan apabila ada kesalahan penyampaian, mohon dikoreksi di kolom komentar ya. Dan apabila mungkin Anda punya ide atau saran yang bermanfaat, yang membantu di sini ya, yang membuat orang menjadi teredukasi, bolehlah bisa disampaikan di kolom komentar ya. Dan apabila Anda mau konsultasi, bisa langsung WA di 0821 3253 1986. Dan jangan lupa sahabat Emul untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacung Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi untuk Anda semua pecinta Daihatsu motor. Terima kasih, sampai berjumpa di video berikutnya.